Baik, Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan memulai untuk obsesi kedua bersama Institut Temprin. Maaf kalau suaranya agak ribut ya, karena di sini lagi hujan besar, jadi mungkin agak sayup-sayup suara saya. Baik, walaupun semua peserta yang daftar belum masuk semua, tapi kita harus memulai karena sudah pukul 19:20. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk hari ini kita mengadakan kembali obsesi, yaitu obrolan sekitar literasi, yang memang ini merupakan program dari Institut Penprin secara gratis gitu ya, jadi charity-nya. Baik, perkenalkan nama saya Irma Susilawati yang mengurusi pelatihan, webinar, BIMTEK, dan uji sertifikasi di Institut Penprin. Kami sudah dari 2021 mengadakan pelatihan ini dan sampai hari ini kami masih mengadakan pelatihan-pelatihan, baik buku ajar, perguruan tinggi maupun buku anak. Baik, sekarang giliran buku anak dari Obsesi. Nanti biasanya bulan depan bergantian dengan buku ajar perguruan tinggi. Jadi kita bulan Oktober ini mengadakan obsesi tentang bagaimana menulis buku anak. Karena sebenarnya buku anak ini tidak ada matinya ya, dan termasuk eh, apa yang dicari atau yang laku dijual gitu ya setiap tahunnya gitu. Nah, sementara sekarang kita sudah ada panduan dari pusat perbukuan tentang perjenjangan gitu ya. Jadi mindset kita harus diubah gitu ya, bahwa buku anak itu bukan hanya mengajari, menasehati atau memberitahu gitu ya, tetapi ada perjenjangannya yang sudah ditentukan oleh Pusbuk gitu ya, dan itu disesuaikan dengan perkembangan otak anak gitu ya. Jadi kita Institut Temprin dari 2022 sudah mengadakan puluhan kali pelatihan tentang perjenjangan buku anak gitu ya. Dan sampai hari ini memang belum semua mungkin ya penulis buku anak yang mengetahui atau memahami perjenjangan buku anak gitu ya. Oleh sebab itu kita dari Institut Pemprint masih berjuang gitu untuk mensosialisasikan apa itu perjenjangan gitu. Karena ada perjenjangan dari jenjang A, B1, B2, B3, D, C, D, dan E gitu ya. Kenapa sih ada perjenjangan? Mungkin nanti Pak Bambang akan mengulas mengapa harus di jenjang-jenjang seperti itu gitu. Dan buku anak ini ada sayembaranya tiap tahun, biasanya dari GLN dan Pusat Perbukuan atau CB ya. Jadi rekan-rekan di sini bisa mencoba nanti ya untuk mengikuti sayembara buku anak gitu ya, untuk me- menunjukkan bahwa kita ini adalah penulis buku anak yang memang sesuai dengan perjenjangan gitu. Baik, untuk menghemat waktu, Bapak dan Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan lewat chat room atau misalnya langsung bisa raise hand langsung gitu ya, tentang buku anak pastinya gitu ya. Kita tidak memberikan rekamannya, tapi pelatihan ini nanti akan kami simpan di YouTube ya. Jadi kami tidak membagikan rekamannya, tapi akan disimpan di YouTube. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, kepada Pak Bambang silahkan untuk memaparkan materi malam ini. Ya, terima kasih Bu Irma sudah mengantarkan kelas ini. Sebenarnya bukan kelas ini, Bapak Ibu, kita ngobrol karena namanya obrolan senggang literasi. Jadi saya tidak memberikan materi pada malam ini, tapi ngobrol sesuatu yang bernas lah, berisi. Sehingga ini kalau tadi Bu Irma bilang pelatihan bukan pelatihan, ini oh ngobrol ya. Nah, obrolan ini memang nanti kita akan
rutin ya, sebulan sekali minimal buku Oke. anak, tapi ada juga isu literasi di buku ilmiah atau mungkin buku lainnya ya, buku umum lainnya gitu. Baik, saya berbagi salin dia bukan sebagai materi, Bapak Ibu, hanya untuk pemicu obrolan kita pada malam ini, yaitu dengan tajuk beginilah menulis buku anak ya. Beginilah berarti ada, wah Pak Bambang berarti tahu gitu ya. Ya enggak tahu juga, gitu. Maksudnya enggak apa, artinya saya lebih hebat atau lebih baik dari rekan-rekan semua yang ada di sini, hanya berbagi pengalaman saja ya. Nah, pengalaman saya memang eh, tidak lepas dari perbukuan itu Bapak Ibu. Kalau dibilang ini ngobrol ya, kalau dibilang Pak Bambang dulu cita-citanya memang jadi penulis ya. Ya nggak ada, anak-anak saya kan angkatan apa generasi X ya Bapak Ibu. Mana ada anak-anak bercita-cita jadi penulis pada saat itu. Ya, saya SMA Fisika, tapi kemudian nasib membawa saya masuk ke program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. D3 pula kan, pada saat itu di Unpad itu ada D3 Editing, saya masuk. Kemudian memang saya jadi jatuh cinta dengan dunia penerbitan buku ya pada saat itu. Di semester 1 semester 2 saya udah tertarik gitu ya. Maka hari-hari saya ya banyak dihabiskan dengan buku terutama di perpustakaan gitu. Tapi saya punya kenangan baik pada masa kecil karena sangat dalam tanda petik ya mewah dengan bacaan gitu. Jadi saya dilanggankan majalah oleh orang tua saya dan di banyak buku karena orang tua saya juga kutu buku pembaca, jadi banyak buku di rumah gitu. Nah itu yang membuat saya kemudian lekat dengan dunia buku. Ini obrolan kita pasti akan ada hubungannya karena sebagai generasi X yang memang pada saat itu tidak terlalu ada distraksi, karena kan distraksi saya pada saat itu hanya TPRI kan gitu. Mungkin sama ya kalau yang Gen X yang lain. Tidak seperti saat ini. Jadi buku itu masih oke lah gitu. Pada saat itu saya masih ingat ada kios menyewakan buku dan saya menyewa buku-buku silat tanpa tahu bahwa itu adalah buku serial. Jadi asal aja lihat gambarnya sewa dan padahal buku silat itu buku dewasa rata-rata. Kalau lihat cerita-cerita silat pada zaman eh, tahun 80-an itu isinya cerita dewasa sebenarnya, termasuk Wiro Sableng ya dan sebagainya. Tapi ya karena nggak ada lagi bacaan pada saat itu pun dibaca gitu. Itu konteks kenapa kemudian saya punya sejarah gitu dengan perbukuan itu pada masa kecil. Tapi saya tidak menulis pada saat SD, SMP, SMA. Jangan salah sangka bahwa saya mulai menulis di SD juara, SMP enggak. Bahkan sedikit sekali keterlibatan saya dengan dunia tulis menulis. Hanya pada saat remaja itu saya memang berlangganan majalah Hai. Di situ ada para penulis, Hilman, Arswendo, Golagong, Jara Jetira. Wah itu asik sekali dulu. Tapi saya nggak terlalu suka baca Anita, Anita Cemerlang. Saya hanya baca majalah Hai. Nah ini obrolan yang memang membentuk diri kita sebagai generasi yang literat ya, rekan-rekan. Nah, saya ingin cerita juga satu hal. Eh, saya sempat di beberapa pelatihan itu memberikan satu contoh topik. Topik itu tentang Genji yang mulai tertarik lagi dengan buku cetak. Kalau sekarang kan isunya itu seolah-olah Genji itu kita ya. Mengapa saya punya pandangan seperti itu? Pertama, saya hadir di beberapa pameran, terutama Big Bad Wolf. Itu saya lihat kok anak-anak remaja ya,
ya, baca buku cetak itu banyak tuh, ya. Nah, termasuk anak saya yang sekarang kuliah di DKP itu memang pembaca buku tulen, pembaca buku kertas gitu ya, bukan bukan buku digital gitu. Nah, ini ada perubahan gelombang saya kira. Nah, isu tentang minat baca anak-anak kita itu rendah, nggak pernah dapat kita buktikan secara angka gitu Bapak Ibu. Kalau lihat sekarang data-data statistik, ada kunjungan, tadi saya baca ya, provinsi yang paling banyak kunjungan perpustakaannya, itu salah satunya Bangka Belitung. Agak aneh gitu ya. Jawa Barat, DKI nggak segitu gitu. Bangka Belitung tinggi, tapi mungkin kita lihat rasio orangnya di sana dan sebagai buku juga ya. Kemarin yang paling tinggi itu apa? Jogja ya. Yang paling tinggi itu di Yogyakarta. Kenapa tinggi? Nah itu harus didalami juga bahwa ada perubahan-perubahan di dalam konteks literasi kita dan apa? Kami lagi mengerjakan satu buku dari Jepang rencananya. Ya, jadi penulisnya itu orang Indonesia yang mukim di Jepang. Buku itu buku anak untuk kebutuhan khusus ya. Ada perbedaan antara Jepang dengan Indonesia. Jepang anak-anaknya mulai hilang, ya kan? Karena ada gerakan apa bukan gerakan, karena ada anak-anak muda, pasangan muda itu tidak ingin punya anak. Nah, sekarang mari kita lihat ini industri besarnya buku anak di Indonesia. Anaknya masih banyak Bapak Ibu, 24 juta murid SD ya dalam statistik dan 6,8 juta sekira itulah siswa PAUD TK. Jadi kalau kita mengatakan minat baca rendah, nggak akan ada yang baca buku, ya itu kan bahasa-bahasa yang negatif yang membuat kita ya ya udahlah terima aja gitu. Tapi nggak ada langkah gitu. Ya maka saya juga kadang bilang, daripada ya bukan daripada maksudnya makan bergizi gratis perlu, tapi buku bergizi gratis juga perlu gitu sebagai makanan jiwa anak-anak Indonesia. Jadi masalahnya rekan-rekan, kenapa anak-anak itu nggak mau baca buku? Ya orang nggak menarik. Jadi zaman kita tahun 70-an ada buku Impres, sebagian besar memang nggak menarik, tapi banyak juga buku yang menarik gitu. Saya kemarin pesan tuh sama Mas Andreas, editornya di Yayasan Obor. Mas, saya baru tahu loh. Saya bilang Mokhtar Lubis tuh nulis buku anak, saya bilang novel anak. Oh iya, Mas katanya. Ada nggak? Ada nih. Satu sudah cetak ulang baru, satu lagi nih terbitan lama. Oh sudah saya beli aja gitu. Ya udah saya beli itu. Bagi saya mendapatkan novel anak dari seorang Mokhtar Lubis itu luar biasa gitu. Kan kita tahunya Mokhtar Lubis harimau-harimau, novel dewasa ya, rekan-rekan Bapak Ibu. Kemudian saya juga dapat buku anak tuh terbitan Obor juga, Leo Tolstoy. Leo Tolstoy sastrawan Rusia yang terkenal. Oh, kok dia bikin buku anak ya? Philip ingin sekolah. Jadi bukunya itu kumpulan cerita pendek, bagaimana ada seorang anak yang pengen sekali sekolah gitu ya. Itu menarik gitu. Nah, kita juga, saya mungkin uh, ada satu momentum saya diundang oleh harian Tempo. Pada saat itu masih ada koran Tempo ya, yang versi cetak. Kami diundang, karena saya diundang sama Mas Arswendo. Jadi ketemunya Mas Wendo itu ngobrol tuh langsung pada saat itu. Saya dulu idolanya kan. Jadi itu ya, tadi saya cerita majalah Hai, saya tergila-gila dengan majalah Hai, lupus. Ya kemudian agak remaja dikit senang baca monitornya Arswendo. Ternyata saya bertemu dengan Mas Wendo. Saya bertemu juga dengan Mas Golagong. Tapi saya tidak sempat bertemu dengan Hilman. ya, ya, karena pada saat SMP, SD kelas 6, SMP saya sangat tergila-gila dengan novel lupus itu. Nah, dengan Mas Wendo kami bicara gitu. Oh ya, ngobrol. Dulu dulu Mas sastrawan-sastrawan tuh nulis buku anak. Oh ya.
Oh iya, karena ada proyek pemerintah yang namanya proyek Impres. Proyek itu kan digagas oleh Pak Aib Rosidi. Jadi banyak yang kaya tuh katanya. Nah, salah satu saya dapat cerita dari Mas Wendo. Tahu nggak Todung Mulya Lubis itu? Todung itu dulu penulis cerita anak di Si Kuncung. Wih, baru tahu saya. Jadi memang apa ya, Bapak Ibu, buku anak termasuk bagaimana kita menulis untuk anak itu memang akan berpengaruh dalam kita ketika dewasa gitu ya. Seperti ini. Tapi kan kayak kayak saya kan menulis buku anaknya baru baru usia dewasa bukan dari anak-anak. Ya, ya itu yang ternyata ada pengaruhnya. Nah, mari kita lihat juga bahwa industri besar buku anak di Indonesia ini masih potensial. Nah, itu mengapa lahir penulis buku anak banyak, tapi bukan bukan lagi dari kalangan sastrawan. Ada penulis buku anak ibu rumah tangga, ada penulis buku anak peneliti, ada macam-macam. Nah, orang biasa pun dapat melakukan penulisan. Tapi kan gini, kita kan nggak boleh bicara bahwa, oh ya ada peluangnya, udah saya ikut-ikutan aja nulis. Nggak bisa gitu, karena nanti kita tidak mendapatkan buku-buku terbaik gitu. Soalnya apa? Soalnya iklim iklim pendidikan kita kan tidak mengarahkan kita jadi penulis yang baik, Pak Ibu. Sekarang diterpa lagi dengan urusan AI atau AI itu. Jadi makin kacau. Orang yang pengen nulis itu dikacaukan dengan, oh udah nulisnya pakai AI aja. Jadi makin kacau kita. Ya, nah ini puasar buku anak itu memang nomor satu. Kalau tidak mau membandingkannya dengan buku teks ya. Kalau buku pelajaran kan wajib. Buku anak itu eh, ada pengaruh orang tua memang. Di kita masih ada pengaruh orang tua beli buku anak itu. Ya, dulu kan kalau kita minta uang jajan, bukan minta minta uang untuk jajan itu akan dibatasi oleh orang tua kita. Tapi gitu minta uang beli buku, wah dia sampai sekarang pun generasi-generasi yang menjadi orang tua sekarang itu sangat pro dengan buku gitu ya. Jadi kalau udah cerita buku, kemarin saya dapat penawaran juga dari teman, Pak, udah Pak bikin buku, nanti kami menjualnya dengan cara pre-order, ya, menggunakan direct selling. Dia punya tim gitu kan. Oh ya gitu. Ini Pak contohnya bisa terserap langsung 5.000. Oh, oh. Bapak pasarnya orang tua yang dipengaruhi gitu kan. Nah, terutama buku-buku yang kaitannya dengan keagamaan, terutama Muslim gitu ya. Jadi bikin buku Islam gitu, yang saya baru siap satu itu, yang dulu saya menulis buku itu pada saat di manajemen Kolbu sampai penjualan 30.000 eksemplar saat itu ya. Nah, kemudian saya eh, revisi, rilis ulang, dan rencanakan kami mulai pasarkan itu di November nanti. Buku yang isinya tanya idah dan akhlak gitu. Kemudian di sisi lain, pemerintah juga lagi giat-giatnya nih, Badan Bahasa, Pusat Perbukuan. Ayo kita perbanyak nih buku-buku anak. Nah, yang covernya ini belum jadi nih bukunya. Tapi sudah diniat, niat itu penting itu. Satu cerita sudah saya siapkan. Memang judulnya apa ya? Menurut saya menarik gitu. Menurut anak kata-kata ini apakah menarik gitu ya? Rumah 1.000 jendela. Memang ada rumah yang jendelanya 1.000. Ide ini saya dapat dari ngobrol di Kalimantan Utara ya, Kaltara. Dengan teman-teman di Kaltara, pegiat literasi ngobrol tuh. Di samping saya ada anak muda yang dia menggiatkan CSR-nya Pertamina. Dia ngobrol, Pak Bambang gini gitu. Dari situ saya tangkap dapat ide. Oh, ini jadi ide. Ini saya bikin cerita gitu. Nah, ide cerita itu kan kadang-kadang dari obrolan, dari masa kecil kita pada saat anak-anak dulu dan ketika melihat kehidupan anak-anak gitu. Ya, Bapak Ibu.
Ini anak saya Jafir. Dia generasi alfa. Distraksinya luar biasa sekarang. Kalau pulang sekolah tablet game. Tapi dia ikut kelas ekstrakurikuler literasi digital. Ya pelan-pelan lah ngajak dia beda sama kakaknya. Kalau kakaknya betul-betul eh, membaca karena dari awal itu dukot dulu dengan buku-buku. Kalau dia masih agak sulit nih, ya kecuali dia punya ketertarikan dia baca gitu. Nah itu kan novel saya dia baca gitu ya. Jadi pembaca anak ini yang rekan-rekan harus ketahui tidak bisa disamakan, disamaratakan. Dia ada kemampuan membaca sama usianya. Nah, dari situ kita juga akan mengatur ketertarikan dia gitu. Dia tertarik dengan apa gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, buku anak ini banyak ragamnya jenisnya, nggak satu gitu ya. Dan di benak orang awam tuh satu. Pokoknya buku cerita anak bergambar aja, kan? Cergam dulu disebutnya. Ternyata bukan hanya cergam, ada macam-macam gitu. Dan ada keragaman di Indonesia. Makanya saya bilang 17.000 pulau di Indonesia dengan budaya yang begitu banyak. Oh, saya beruntung ya sama Bu Irma. Kami bisa ke Kepri, ke Riau, ke Bangka Belitung, ya saya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Gorontalo. Itu, waduh, pertama kalau Bapak Ibu yang mungkin kita kejar kan kuliner. Kulinernya macam-macam. Kedua tempat wisatanya. Ketiga orangnya berbahasa. Beda tuh. Melayunya Kepri betul-betul kayak Melayunya Malaysia ngomongnya. Di Pekanbaru, Riau beda lagi. Aku Pekanbaru banyak orang 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 Minang gitu kan. Masuk ke Bangka Belitung beda lagi Melayunya. Jadi begitu kayaknya sehingga ya itulah program badan bahasa melalui balai dan kantor itu bagus membuat bacaan literasi tapi ada lemahnya. Banyak apa? Ya tadi tidak semua orang yang diminta menulis buku anak itu menguasai sastra anak. Ada yang menguasai sastra orang dewasa, beda sastra orang dewasa dengan sastra anak ya. Nah, sampai kemudian pemerintah bikin perjenjangan buku. Ini beda lagi makhluknya, rekan-rekan. Waktu ada perjenjangan buku ini, saya kan masuk di 2000, saya aktif di Pusat Perbukuan itu 2017. Dilibatkan di 2020. Waktu itu ada Bu Pangestu sebagai Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah yang digagas Pak Anies ya. Kemudian Gerakan Literasi Sekolah itu pindah ke Badan Bahasa jadi GLN, Gerakan Literasi Nasional. Nah, mulailah dibuat perjenjangan. Oh, buku anak itu harus di leveling supaya tidak salah nih, ya. Anak itu membaca buku sesuai dengan kemampuan pengetahuannya, kognitifnya, emosionalnya dan sosialnya gitu. Maka muncullah perjenjangan buku di anak nih ya. Sebenarnya sampai Bapak Ibu. Yang udah tahu pasti ya ada A itu nah, anak-anak 0 sampai 6 tahun, kemudian ada B1, ada B2, ada B3, ada C. Ini lagi sedang lagi mau direvisi lagi. Mengapa direvisi? Wajar. Setelah diuji coba sekian tahun, 2022 ya kalau nggak salah ini. Kita melihat ada kelemahan nih. Kita melihat harus ada yang diatur nih. Maka saya pun masuklah tim satu-satunya laki-laki, sisanya perempuan semua yang mengerjakan revisi untuk perjenjangan buku ini. Jadi memang buku anak itu tidak bisa disamaratakan pembacanya. Dia berbeda. Nah, kita pakai kesetaraan usia, kesetaraan ya. Bukan berarti anak usia ini harus baca buku ini, enggak. Kalau dia mampu membaca lebih baik, maka dia ada juga anak yang kelas 5 SD belum dapat membaca, maka dia diberikan buku yang sesuai dengan kemampuan dia. Nah, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan ya dari obrolan kita ini, bagaimana sih menulis buku anak yang baik? Ya tentu harus paham perjenjangan. Ya, beginilah menulis buku ya jangan nggak bisa kita wah saya mau nulis buku anak jenjangnya apa pembacanya siapa oh nggak tahu pokoknya anak nggak bisa
nggak boleh seperti itu. Yang kedua, ini jenisnya nih, dikaitkan dengan jenjang. Maka Bapak Ibu pun harus memahami jenis seragam yang termasuk format ya, bentuknya. Ada yang namanya wordless picture book ya, jenjang A. Ini buku yang isinya visual, tidak ada kata-kata, visual aja. Di Indonesia nggak laku mungkin. Karena beberapa orang tua itu mengatakan, ini buku apaan nggak ada kata-katanya. Padahal itu memancing kemampuan anak berimajinasi dan berkata-kata sendiri. Saya punya satu dari Eropa, satu dari Jepang tuh, buku wordless ini, ya. Kemudian ada lagi picture book, gambarnya lebih dominan, 80%, 90% ya. Nah, itu memang untuk dibaca gambarnya. Kata-kata kalimat yang hanya sebaris, dua baris, tiga baris untuk memicu saja. Memicu dia membayangkan sesuatu gitu ya dari lecutan. Makanya kalimat di dalam buku-buku picture book itu tidak menceritakan gambar ya. Kalimat yang ada di dalam picture book itu memantik rasa ingin tahu gitu. Nah, itu maka ada di jenjang A, B1, B2, B3 tuh, di picture book ini. Nah, ketika dia udah mahir membaca, mulai dikenalkan dengan chapter book, buku yang ada babnya, pembagian bab. Jadi kalau yang buku picture book nggak ada babnya, dia langsung satu cerita selesai. Nah, tapi begitu dia sudah mulai lancar membaca, sudah mulai dikenalkan paragraf, yang tadi hanya baris kalimat, dia mulai cari yang lebih menantang. Ya, mungkin Bapak Ibu yang generasinya sama dengan saya, ingat nggak kapan kita mulai tertarik membaca Lima Sekawan misalnya? Atau kapan mulai tertarik membaca Harry Potter? Harry Potter itu kan buku untuk jenjang C ke atas atau D, tapi ada anak jenjang B3 yang membacanya karena tertarik. Kenapa? Karena dia udah lancar membaca, nggak ada masalah. Nah, barulah pada jenjang C yang umumnya SD kelas 5, 6 gitu atau kelas 4, 5, 6 itu mulai dikenalkan first novel. Ya, novel perdana dengan gambarnya hanya penghias. Tiap halaman tiap bab ada gambar satu diwakili. Kadang diwakili lebih dari satu gambar. Tapi gambar eh, tidak lebih penting dari teks. Sementara kalau di picture book itu gambar teks tidak lebih penting dari gambar. Tapi kalau kita bicara literasi multimodal namanya, teks, gambar itu semua menyatu, termasuk interaktif di dalam di dalam buku itu ya. Fitur interaktif lah. Kalau di buku cetak mungkin ada flap, ada buku munculan itu pop up itu interaktif, ada musiknya. Tapi kalau di buku digital bisa ada animasinya, ada macam-macam gitu. Nah, itu chapter book. Rekan-rekan Bapak Ibu. Terus komik. Komik itu ada yang salah kaprah. Komik itu untuk anak yang sudah mampu lancar membaca. Dulu baca Donald Bebek kapan? Ya saya ingat SD kelas 5, kelas 6 karena saya belum bisa, kalau yang di bawah itu saya belum bisa nangkep itu yang balon-balon ucapan itu belum bisa, belum mampu untuk menalar itu. Ya mungkin di kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah mulai mampu gitu. Nah, kira-kira itu penyajian buku yang harus juga kita pahami selain perjajangan buku. Sehingga kalau kita sebagai penulis buku anak mau ditanya udah nggak ada, udah jelas orientasinya. Pak Bambang menulis buku apa? Udah bisa nyebut jenjang A. Oh berarti wordless atau picture book Pak Bambang? Picture book karena masih ada kalimatnya satu dua, gitu ya. Nah, tadi saya cerita penulis dari Jepang itu nulis buku judulnya berputar-putar, ya, Mawari, bahasa Jepang berputar-putar. Jadi kalau anak-anak yang menderita, bukan menderita lah, anak-anak yang dia punya keistimewaan, yaitu autis,
itu senang dengan sesuatu yang berputar, bergerak. Buku itu untuk itu, karena penulisnya sendiri memang memiliki anak yang istimewa. Jadi berputar-putar, ada teksnya, bahasa Jepang, udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus tanya sama saya, Pak Bambang, ini buku jenjang apa ya? Uh, dalam pandangan saya, setelah melihat teks, dalam melihat gambar, gambar itu yang buatnya master master ilustrator di Jepang tuh, salah satu profesor ya, perempuan. Bagus gambarnya. Tapi kalau mungkin menurut kita biasa aja gitu ya. Kalau saya dia pakai krayon, nulisnya pakai pakai pensil warna. Nah, itu B2 saya bilang. Ini B2 nih, Bu. Karena kan tidak ada bab. B3 itu kecenderungannya sudah mulai ada bab. Tapi ada juga B3 yang tidak ada babnya. Ya, itu bergantung. Itu penyajian buku. Kemudian sekarang kita lihat, apalagi Pak Bambang selain berjenjangan, format buku, ya tentu rekan-rekan mau tidak mau belajar sastra. Karena konsep buku anak itu sastra anak. Makanya beda dia kan dengan orang dewasa. Kalau yang dewasa sastra orang dewasa ya sastra. Kalau buku anak, semua mau non-fiksi, mau fiksi, itu sastra anak. Maka konsep di dalam penulisan buku anak itu selalu basisnya cerita. Ya, walaupun ada buku anak yang tidak ada ceritanya, hanya informasi misalnya. Itulah mengapa buku SD itu, buku anak SD, itu sebaiknya basisnya cerita. Ada tokoh di situ, ada karakter, ya, ada alur, gitu kan, ada sudut pandang, gitu. Ada yang pakai sudut pandang orang pertama, aku, ada yang pakai sudut pandang orang ketiga, kan dia, gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari juga, mau nggak mau, gitu ya. Nggak bisa, saya pokoknya mengalir aja bikin buku cerita anak. Ya bisa, kalau orang ada bakatnya gitu ya, dalam proses kreatifnya. Tapi lebih baik kita belajar teorinya kan. Ya, termasuk kalau di sastra itu ya unsur intrinsik dari sastra itu. Ya, tema, fokus karakter itu kita mau menanamkan nilai-nilai apa nih di dalam buku anak. Genre ya, kita mau genre-nya apa nih? Kemarin di Adikarya IKAPI ya, apa IKAPI Award maksud saya itu ada Mas siapa saya Mas Nur Hadi ya mendapatkan IKAPI Award karena buku cerita anaknya yang penuh humor yaitu ya Pangeran Kata Bau Ketek. Nah, itu permainan kata itu mendapat mendapat IKAPI Award karena memang jarang sekali buku anak di Indonesia yang genre-nya itu humor yang bikin ketawa gitu ya. Ya, jarang. Banyaknya kan petualangan, misteri. Kalau ini bikin ketawa. Itu boleh itulah yang salah satu yang kita sebut sebagai kemampuan kreatif dari penulisan buku anak ya. Dia ada tokoh, pentokohan. Tokoh ini penting Bapak Ibu, ya. Tapi kita memang agak terbatas nih menciptakan karakter namanya. Saya ini cerita ya, waktu saya di Tiga Serangkai itu, Tiga Serangkai waktu zaman saya masih di sana 2010 memang sangat produktif menghasilkan buku anak. Kemudian saya bikin imprint yang namanya Tiga Ananda. Tadinya kan Tiga Serangkai semua, sekarang Tiga Ananda. Termasuk pada saat itu saya menggagas first novel itu ya, program first novel melatih para penulis, kemudian penulis itu diminta untuk menulis first novel, novel perdana. Kemudian ada juga anak-anak yang kayak KKPK, diajari nulis, kemudian diberi kesempatan diterbitkan bukunya, ya. Itu lumayan menarik ya. Kalau mungkin ada beberapa penulis yang saat ini menjadi penulis buku anak yang sangat produktif itu pernah ikut di program first novelnya Tiga Ananda itu. Ya. Nah, saya mau cerita satu hal. Pada saat saya masuk itu memang banyak sekali buku terjemahan yang karakternya kita kenal dari film, film kartun ya. Saya lihat ada Scooby-Doo, ada
Nah, yang tokonya bebek itu lupa saya. Ada Curious George, ya. Ada beberapa lah, Woody Woodpecker gitu. Nah, ini buku ini banyak sekali menumpuk gitu ya. Ternyata nggak semua karakter walaupun dia ada di kartun itu bisa sukses di dalam penjualan buku ya. Ya kayak Scooby-Doo ya. Ternyata generasinya beda. Yang pas dijual Scooby-Doo kan generasi saya. Ketika dijual pada generasi yang awal milenial itu bingung kan Scooby-Doo apaan nih gitu ya. Nggak terlalu beda di Eropa. Dia mungkin tetap hidup gitu ya. Curious George itu ada filmnya di Antv atau apa waktu itu. Tapi nggak semasif Upin Ipin, tidak semasif dengan Sound the Ship atau Marsa gitu ya. Jadi tetap kalah gitu. Nah, saya pelajari pada saat itu ya, oh iya ya, ini karakter hebat ya industri karakter ini. Nah, saya suatu saat datang ke Jakarta, karena dari Solo kan, itu ada di daerah Sudirman kantornya. Nah, ini Pak Bambang yang mau kami tawarkan. Apa itu Angry Bird? Oh, Angry Bird. Oh iya lagi in kan itu ada gamenya. Berapa nih saya bilang? Ini karakternya kalau mau diakuisisi 500 juta. Oke, okay? 500 juta. Terus saya dapat apa? Dapat ilustrasinya, karakternya. Tampak muka, tampak samping. Nah, itu kekayaan ininya ya. Property right ya mereka lah, kekayaan kekayaan hak ciptanya. Bapak dapat ini. Terus saya dapat bukunya nggak? Ah, bukunya cuma satu, Pak Bambang. Tapi Anda boleh membuat kreasi buku dari tokoh karakter Angry Bird. Waduh, saya bilang kayak gitu ya. Cuma satu. Terus saya harus bayar royalti lagi 7% setiap penjualan. Ya, 7% per tahun. Bukan per tahun, maksudnya 7% royaltinya dibayar per tahun. Saya ngitung gitu ya, kapan baliknya 500 juta? 500 jutanya hangus loh Bapak Ibu. Ya, rekan-rekan hangus. Ya itu industri karakter namanya. Ya. Mungkin kalau saya akuisisi Upin Ipin lebih murah gitu kan, atau saya akuisisi kayak Sound the Ship gitu ya, lebih murah gitu dibandingkan yang sudah lebih mendunia. Nah, akhirnya saya nggak berani ngambil. Nah, cerita. Kemudian saya ke Frankfurt jadi di Tiga Serangga itu ada Mr. Erwin, orang Belgia, bule gitu, tapi Muslim, ya, almarhum tapi dia udah meninggal. Saya didampingi oleh dia negosiasi di Frankfurt. Nah waktu itu uh, saya salah satu yang diambil Tiga Serangga itu Barney. Barney itu lumayan penjualannya, ya, karena ada senam Barney itu kan. Nah, saya agak gambling pada saat itu mengambil Musti, Bapak Ibu. Musti itu dari saya lupa ya, dari Belgia atau dari Italia, lupa. Musti itu mirip Hello Kitty, kucing itu. Uh, ya Belgia kayaknya sama dengan Tintin. Kemudian uh, saya tertarik dengan sejarahnya. Jadi Hello Kitty itu sebenarnya meniru Musti gitu. Hello Kitty itu, maka kami promonya itu mengatakan bahwa ini the real Hello Kitty gitulah kira-kira gitu ya. Gamblingnya saya nggak berhasil, ya nggak laku juga bukunya gitu ya. Walaupun sudah diakuisisi kita terbitkan beberapa dalam bentuk picture book gitu ya, Bapak Ibu kita ambil. Nah itu ada beda ya. Kalau yang tadi di Sudirman saya ngambil karakternya. Kalau ke Frankfurt saya ngambil hak cipta langsung bukunya gitu. Beda gitu ya. Ada cara. Nah, saya mau cerita aja itu betapa hebatnya, tangguhnya bisnis tokoh gitu. Kalau dia menarik. Nah, di Indonesia kurang, rekan-rekan. Ya, saya nggak tahu, ini perlu penelitian. Kenapa Unyil dulu berhasil ya? Bahkan Kak Seto kemarin saya curi dengar gitu, dia wawancara. Dia tuh bisa beli rumah dari si Komo itu.
si Komo, si Komo lewat gitu kan, gak macet lagi si Komo. Ternyata karakter si Komo oke gitu loh, diambil. Nah karakter itu bukan hanya di buku, muncul di t-shirt, muncul di alat tulis. Waktu saya mau ngambil Angry Bird itu, dia bilang, Pak Bambang, ini haknya hanya untuk buku ya, Anda nggak boleh bikin yang lain katanya. Nah, tapi saya bilang, boleh dong bikin gantungan kunci, boleh kalau itu katanya gimmick lah, merchandise. Tapi Anda nggak boleh bikin apa tempat pensil gitu. Itu udah ada lain lagi ininya pembayarannya. Nah, inilah yang menarik dari salah satu dunia anak itu karakter ya. Elsa sama apa tuh yang di Frozen, nah itu karakter. Superhero karakter. Ya, kita mau menghidupkan lagi tuh karakternya apa si buta dari gua hantu kemarin Panji Tengkorak gitu ya. Tapi itu dewasa bukan anak. Nah, kalau di luar bisa dia mengeset Superman-nya anak-anak gitu. Jadi Superman-nya orang dewasa beda dengan Superman-nya anak-anak. Nah, itu di karakter. Nah, kemudian ada latar, alur, ini juga menjadi yang harus kita pelajari dalam proses kreatif. Karena kan. Nah, maka kalau kita lihat daya tarik di buku anak itu, yang membuat buku anak-anak itu berhasil. Kalau ditanya saya, Pak, bahwa buku anak yang bagus itu buku yang disukai anak-anak. Nah, tapi penulis Barat mengatakan bukannya disukai anak-anak, sukai orang dewasa juga gitu kan. Itu baru buku anak yang berhasil. Nah, daya tariknya biasanya memang dari visual. Maka ketika kita gagal di visual, gagal di ilustrasi itu nggak menarik. Saya sama Bu Irma masih menyimpan satu buku cerita bergambar yang sudah jadi tapi belum saya cetak. Putri Batik. Ya, saya masih menimbang ini, ya, menimbang tampilan visualnya. Ya, saya membuat serial itu, yaitu karakternya si Putri Batik ini yang namanya Rasi. Ya, Rasi ini mau saya angkat gitu. Dia mengenakan berbagai batik dan kebetulan ayahnya itu seorang nakoda keturunan suku Bugis kan, pelaut gitu. Nah, jadi dia dengan latar itu membuat saya bisa uh, naik kapal pinisi mengunjungi seluruh pulau Nusantara dan menemukan keajaiban batik gitu. Visualnya harus kuat. Kalau nggak kuat, gagal nih cerita gitu ya. Oke, kemudian ide cerita dengan anak. Artinya memang ini terjadi bisa dinalar anak gitu loh, bukan dinalar orang dewasa. Tokoh ceritanya harus menarik. Kalau kata Bu Riris, pakar sastra anak, cerita nggak akan menarik kalau tokohnya udah nggak menarik. Gitu. Makanya penokohan itu penting gitu ya. Tambah lagi imajinasi dan keajaiban. Nah, saya bukan baru sebenarnya. Putri Batik ini maksudnya baru kembali lagi saya nulis buku fantasi gitu, imajinasi. Sebelumnya saya pernah nulis Pesta Sayuran, itu jadi juara satu pada saat itu ya. Sayembara di Kemenak tahun 2000-an. Sayangnya pada saat itu kan saya udah seneng tuh dapat juara satu dapat 8 juta Bapak Ibu. Kemudian ada berita baiknya, ini lagi dipertimbangkan Pak Menteri lagi diajukan ke Pak Menteri untuk umroh katanya gitu kan. Waduh, umroh. Alhamdulillah nih kalau bisa umroh nih. Rupanya nggak jadi. Nah, angkatan selanjutnya itu umroh gitu, dapat hadiah uang dan umroh. Yang saya ya bukan jodohnya gitu ya, bukan bukan nasibnya mendapatkan umroh, tapi itu saya senang sekali karena jurinya itu Bu Titi Said, satu lagi jurinya dari jurnalis ya. Dan cerita saya dianggap unik gitu pada saat itu karena menggunakan imajinasi sayuran-sayuran itu mau dipanen tiba-tiba malam mereka hidup semua gitu kan. Hidup lempar-lemparan. Begitu besok si petaninya mau panen udah berantakan itu. Nah, ceritanya ini mungkin saya ulang lagi nanti. Jadi boleh saja rekan-rekan buku kita yang dulu itu masih relevan untuk diulang kembali gitu ya. Kita terbitkan ulang. Kemudian bahasa yang akrab udah jelas lah. Maka perlu bahasa itu kita sederhanakan tapi juga menarik, indah bahasa anak itu. Maka sering-seringlah memang membaca buku anak yang bagus gitu. Nah, struktur juga sederhana. Jadi alur pikir mengalir cerita itu, tapi harus ada konflik di dalam cerita anak itu, ya. Walaupun konfliknya sederhana, misalnya mecahin pas bunga ibunya. Anak-anak
tertarik dengan sesuatu yang, oh iya, ini bagaimana ya cara dia, bagaimana dia mengatasi persoalan dia kan anak-anak itu. Nah itu yang struktur sederhana. Pesan moral jelaslah buku anak mengandung pesan tapi bukan menggurui. Kita nggak perlu masukin nasihat-nasihat di akhir cerita ada hikmah gitu. Bagi saya sih biarkan anak itu cerdas. Kata dokter Seuss kan gitu. Oh, Anda harus nulis buku anak dengan sederhana tapi bukan bodoh katanya. Karena anak-anak itu nggak bodoh katanya. Anak-anak itu punya kemampuan berpikir dan terakhir keterlibatan dia. Maka kalau kita menulis buku dengan menyapa, ya, dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, atau tadi menyajikan tokoh yang dia bisa identifikasi diri. Aku tuh kayak tokoh ini ya. Maka jangan pernah mengajikan tokoh anak itu sempurna karena nanti anak nggak bisa identifikasi. Gitu. Nah, itu daya tarik buku anak. Saya baru kemarin lagi kembali, tadi saya bilang, saya udah lama sempat vakum gitu, nulis buku anak, balik lagi gitu. Balik lagi menulis buku anak, salah satunya bikin novel. Nah, Rasio Ontel ini udah cetakan kedua, tapi teman-teman tidak jangan bayangkan ribuan eksemplar. Kemarin dipesan 100 eksemplar oleh sebuah sekolah, saya udah senang gitu. Saya tinggal menunggu feedbacknya. Ini memang tidak saya berikan ke penerbit karena kami punya penerbit. Jadi saya menerbitkan sendiri, jual sendiri. Dan saya mencetaknya hanya 100, 200, pas pelatihan kita bawa itu. Ini pengalaman menarik yang berbeda pada 10 tahun lalu. Rekan-rekan, 10 tahun lalu nyetak buku itu harus 3.000, 1.000. Saya bisa habis belasan juta pada waktu itu ya. Dulu ingat ya, saya nyetak buku tak ada naskah yang tak retak itu buku penyuntingan. Saya cari akal gitu ya. Saya tawarin ke IKP DKI, Pak mau nggak ini saya punya buku, dipesan gitu ya. Senang banget 200 eksemplar. Pada saya nyetak 500 udah habis jutaan gitu. Tapi sekarang kan enak. Nyetak 100 cuman keluar 1,5 juta misalnya 2 juta tapi bisa dapat 2 kali lipat kan gitu ya. Nah, itu entrepreneurship di buku anak ini menarik juga kita kita dalami gitu ya. Nah, jadi bagaimana menulis buku yang bermakna itu kita tinggal tunggu umpan balik ketika buku itu. Saya senang kalau anak-anak yang bicara. Tapi bagaimana kalau yang ngasih umpan baliknya guru sama orang tua aja senang juga. Waktu saya di tiga serangkai, saya nulis buku entrepreneurship ya. Eh, Ling Ling dan Mbak Pau, gitu, keberanian. Jamal dan kebab persahabatan. Kemudian Marta dan pizza kebahagiaan. Itu idenya dari sejarah makanan bisa nggak ya saya jadiin cerita? Bisa. Nah, terus saya nampilin, oh di Italia ada pizza. Kalau Indonesia waktu itu saya sulit menelusuri. Jadi saya pakai sejarah kebab, sejarah bakpao, sejarah. Nah, suatu ketika saya sakit gitu ya, di kantor, terus ke klinik. Ada dokternya perempuan. Pak, dia kenal kan sama saya. Iya dok. Pak Bambang, itu anak saya beli buku Pak Bambang itu berkali-kali kan. Oh iya, buku yang mana saya bilang. Yang tadi cerita bergambar itu loh. Terus saya tanya, kenapa kamu beli buku ini? 2 kali, 3 kali gitu. Rupanya buku itu dihadiahkan untuk temennya. Dia beliin temennya. Dia bilang nama ibunya, tahu nggak Bu, buku ini sangat penting. Itu anak kelas 5 SD ngomong. Artinya saya berhasil gitu untuk memengaruhi anak itu gitu, dengan buku-buku yang tadi gitu. Nah, sama dengan ini juga ya, saya menyajikan sepeda ontel itu saya menyajikan dunia lukis, dunia seni lukis di Indonesia. Kenapa? Karena kan putri saya lagi mendalami seni itu ya, DKP, lukis, dia senang. Wah, saya mau dong menyajikan tokoh pelukis perempuan di situ kan, masuk kan. Nah, Galang dan Rumah Gadang, saya ingin menulis sesuatu yang memang, kalau ibu saya kan orang Padang, tapi saya ngambil settingnya di Solo. Ingin menggali satu hal dengan latar COVID, setelah COVID ya. Jadi ada anak yang kehilangan bapaknya. Jadi saya mengambil itu settingnya. Kemudian dia ke Solo dan dia juga sama jago menggambar juga dia. Ya, itu ada konteks silat dan sebagainya.
Begitulah rekan-rekan, maka obrolan kita ini ya nanti memang akan mengerucut di kegiatan Lokakarya tanggal 22, 23, 24. Eh, dan mungkin saya juga nanti akan mengisinya dari Jakarta. Kalau nggak salah tanggal segitu juga saya akan mulai rapat lagi untuk perjenjangan buku. Kami menawarkan Lokakarya ini 3 kali pertemuan, yaitu dengan topik menulis buku anak yang bermakna. Jadi saya mau mengangkat 3 hal aja. Ide, bagaimana kita dapat ide yang memesona, bagaimana kita membuat tokoh dan unsur cerita lain yang mengena, dan bagaimana kita menggabungkan teks, ilustrasi, dan desain interaktif. Bagi para penulis yang baru mau masuk ya, di dunia buku anak, ini akan membantu. Ya. Ini akan mencerahkan Bapak Ibu terkait dengan buku anak tadi. Kalau Pak, saya baru masuk nih di dunia ini. Kira-kira akan sesak nggak dunia ini? Nggak apa-apa, nggak sesak. Penulis buku anak itu walaupun banyak, tapi masih diperlukan. Dan diperlukannya tentu yang punya keinginan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dia dalam penulisan buku anak. Begitu rekan-rekan pemantik obrolan kita. Walaupun panjang juga saya ngobrol, karena ngobrol tuh nggak bisa diberhentikan. Silakan kalau ada interaksi tanya jawab ya. Oke. Ya, baik, terima kasih obrolannya Pak Bambang. Silakan untuk Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan. Silakan. Ya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ada pengalaman berbagi dalam proses menulis buku anak, silakan. Misalnya pengalamannya bisa dibagikan ke teman-teman di sini. Jadi mungkin yang pertama untuk menulis buku anak yang sesuai dengan perjenjangan tentu saja memahami perjenjangan dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, di chatroom ada satu pertanyaan dari Ibu Anizah. Izin bertanya Pak Bambang, berarti dalam cerita anak tidak boleh menggunakan majas karena akan sulit dicerna. Ya, majas atau gaya bahasa itu boleh digunakan Bu, tapi disesuaikan dengan jenjangnya. Jadi kalau saya misalnya, memang gunakan majas di mana? Ya tadi kayak di novel itu sudah mulai pakai gaya bahasa, sudah mulai pakai metafora, hiperbola. Tapi di anak-anak yang jenjang A misalnya, jenjang B1, dia belum paham karena nggak pernah mendengar kata itu misalnya, atau menggunakan kata berkonotasi juga dia akan bingung gitu ya. Walaupun ada yang membacakannya orang dewasa, tapi juga harus menjelaskan kepada anak-anak. Nah, itu jedangnya. Nah, di kira-kira di mana tuh Pak Bambang? Udah mulai boleh menerima majas. Di B3 sudah mulai bisa kita kenalkan. Apalagi di C. Nah, jenjang C itu jenjang yang anak-anak udah mulai menuju remaja kan, ABG, anak tanggung kita nyebutnya itu. Itu kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6, mereka sudah mulai banyak mencerap bacaan, mereka juga sudah mulai dapat mengenali gitu ya. Itu misalnya kayak majas matahari kembali ke peraduannya itu, cuman itu majas jadul ya. Iya nggak? Matahari kembali ke peraduan kan gitu kan. Itu kalau di jenjang-jenjang yang sudah itu C, dia udah menerima karena kemungkinan dia sudah terpapar dengan banyak majas gitu bacaan, termasuk di buku-buku teks gitu. Buku-buku teks itu udah mengajarkan dia, oh ini ya artinya ya, gitu. Itu Bu. Jadi bukan tidak boleh, tapi akan disesuaikan dengan jenjangnya. Silakan Bu Surya Tresna ya, raise hand silakan. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Bambang. Perkenalkan saya Surya dari Padang. Yang ingin saya tanyakan Ya. terkait dengan buku-buku Kak Nur Hadi itu, saya kan juga sering baca ya Pak ya. Maksudnya ada Ya. yang kentut atau apa gitu kan. Ya. Bikinnya lucu, cuman apakah ada batasan bahasa-bahasa
istilahnya konyol gitu untuk anak gitu kan. Itu satu. Yang kedua untuk ide buku anak ini untuk yang fantasi, apakah boleh digabung dengan realis? Artinya gini, misalnya kayak saya bikin kisah peri gitu ya, peri kan Alice dan Elena itu kan jelas dia di dunia peri. Cuman kalau Ya. saya coba bikin kemarin, habis itu kepikiran gitu kan, kepikirannya itu bikin cerita, tiba-tiba dia dapat pensil ajaib, habis itu ternyata dia bisa mengabulkan keinginan kayak kayak cerita biasa gitu kan. Cuman apakah boleh, apakah nanti nggak anak jadinya mikir, oh ternyata kalau ingin sesuatu tuh harus pensil ajaib gitu. Nah, itu gimana batasannya Pak Bambang? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang ditanyakan tadi memang diksi ya, diksi seperti eh, bau ketek gitu ya, misalnya atau kentut gitu ya. Eh, itu kalau diksi itu memang sudah akrab tidak masalah, bukan diksi yang tidak sopan, itu diksi yang memang eh, ya pada saat tertentu digunakan. Nah, itu nggak masalah. Jadi yang penting diksi di buku anak itu salah satunya akrab gitu ya. Masih pada batasan kita nyebutnya batasan yang tidak melanggar apa ya, melanggar norma gitu. Tapi kalau ada diksi bunuh ya, ada diksi tendang, nah itu kekerasan, itu yang dihindarkan ya. Ya walaupun dia menendang kucing misalnya gitu. Nah, itu udah diksinya udah salah, konteksnya juga salah, konteks peristiwanya, sehingga harus dihindarkan. Tidak boleh ada muncul hal-hal seperti itu. Itu kaitannya dengan diksi kata-kata. Maka kita juga harus memahami kosakata anak yang biasa digunakan. Ya, kosakata anak. Ada nggak kosakata yang sulit gitu? Sota-sata yang dia harus mikir dulu atau dia konotasinya buruk sekali, maka tidak kita gunakan. Nah, yang tadi Kak Surya, yang pertanyaan kedua, bolehkah menyajikan cerita realistis terus kemudian masuk ke dunia imajinatif? Itu ada gabungan itu. Tapi ada yang murni dia cerita fantasi. Tapi tantangannya itu harus logis, ada logikanya. Tidak ujuk-ujuk, nggak boleh ujuk-ujuk. Karena kalau ujuk-ujuk kan itu kan anak-anak ini cerdas. Masa sih pensil ajaib dari mana? Pensil bisa itu. Nah, kita seringkali sebagai penulis ngambil jalan pintas untuk memunculkan konflik dan menyelesaikan masalah, maka muncullah tongkat ajaib tadi. Dengan tongkat ajaib selesai semuanya. Nggak boleh gitu, tetap logikanya dari mana tongkat itu? Pensil ini dari mana? Nah, gitu ya. Nah, seringkali menjadi stereotip. Kak Surya, stereotipnya apa? Oh, di loteng eh, di loteng itu ada buku tua. Buku tua yang ternyata kakeknya nggak tahu ada buku tua. Begitu buku tua dibuka dia masuk ke sana. Itu time travel ya, sering tuh. Time travel itu kalau enggak pakai yang model Narnia, masuk lemari. Masuk lemari itu. Itu terlalu sering dipakai. Ada monoton, ada stereotip di situ yang ceritanya udah ketebak gitu. Itu. Ya. Nah, ini prinsipnya boleh tapi logis gitu. Jadi kalau saya pertanyaan logis, dari mana pensil ajaib itu? Kenapa dia jadi ajaib? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaannya, ya, gitu. Sehingga dia beda kalau Kak Surya menampilkan kayak dunia Harry Potter, memang udah ajaib dari sanonya. Tapi kan dia tinggal sama manusia, dia masuk ke peron nomor sekian masuk gitu. Ini memang udah ajaib gitu. Tapi ini kan pinter si Rowling ya, jelas lah dia jenius menampilkan salah satunya menggabungkan mitologi Yunani ke dalam cerita Harry Potter. Jadi ada dasarnya, dia punya dasar pengetahuan. Nah, jadi gitu, Kak Surya. Boleh nggak? Boleh menggabungkan realistis dengan imajinasi atau murni fantasi. Tapi tadi harus logis. Gitu. Ini contoh nih, kelogisan. Kita suka, walau bukan orang anak-anak, tapi kita suka Toy Story. Toy Story itu si mainannya itu hidup. Tapi begitu dia ada manusia, dia diam. Jadi itu kelihatan gitu. Oh, ternyata imajinasi kan, jangan-jangan ya
kalau si mainan itu malam-malam mereka hidup gitu kan. Tapi gitu ada manusia dia tetap ada logika yang dapat diterima oleh orang dewasa maupun anak-anak. Kemarin ada film yang dari Disney juga ya, yang makhluknya itu dari eksperimen di angkasa terus jatuh ke bumi kan gitu ya. Nah, itu ada logikanya gitu. Logikanya dia itu adalah alien tapi jatuh ke bumi. Nah, si ininya ya dia itu membuat keributan lah di situ dari cerita itu. Ya gitu. Kak Surya harus banyak baca, saran saya, eh, selain penulis lokal, penulis internasional, karena memang beda ya kita. Eh, Penulis internasional itu budaya literasinya lebih lama, sehingga mereka cara bikin cerita fantasi itu oke banget gitu ya, bagus gitu. Jadi kita mengambil perbandingannya banyak baca dari mereka gitu, banyak baca dari mereka. Kalau penulis lokal kan minim gitu ya untuk masuk di fantasi itu. Banyaknya cerita keseharian realistis. Cerita itu ada tiga, cerita keseharian realistis, fantasi, satu lagi cerita rakyat, folklore. Cuman folklornya Indonesia kan berbahaya semua. Nggak semuanya cerita anak gitu. Karena mengandung cerita orang dewasa. Beda kalau kita melakukan dekonstruksi namanya. Itu mengubah cerita menjadi lebih aman buat anak-anak. Itu. Itu Kak Surya, mudah-mudahan menjawab ya. Saran saya sih coba cari masuk itu beda harus logis gitu. Ketika sesuatu itu sakti punya itu harus logis dari mana, tidak muncul tiba-tiba gitu. Ya betul tadi, oh Pak, gimana kalau nanti ada pensil ajaib anak-anak mengatakan bahwa persoalan dia akan diselesaikan dengan sebenarnya kita nggak bisa juga berpikiran bahwa anak-anak berpikir begitu. Anak-anak cerdas dia, bahkan kalau anak-anak di jenjang B3 dia akan masa sih pensil bisa dia udah mulai logis kan. Beda dengan anak-anak B1, B2. Sebagai cerita menghibur itu menarik bagi mereka. Yang penting di dalam cerita itu ada moral, apakah moral itu kejujuran, itu yang dia serap gitu. Itu sih obrolannya. Surya ini termasuk yang produktif menulis buku anak ya, Pak Bambang. Banyak Oh karya. iya, Hmm. kemarin ketemu nggak di Padang? Nggak hadir saya, Pak. Saya punya bayi Oh, soalnya. oh, tapi Ya, sempat di nggak ini ada. yang Hmm. Nah, iya, ada pernah kami berdua tuh sama ibu ke Padang. ada teman-teman kami ke sana. Iya, Iya, nggak ada Ibu ya. Belum iya. rezekinya. Ya, Iya, Tapi terima nggak kasih. apa-apa, produktif terus ya, nulis dan Masih belajar ya. mencoba. Iya, jangan takut eh, mencoba tantangan tadi kan, tantangan untuk, oh saya mau nulis fantasi, oh saya mau nulis misalnya genre-nya misteri, oh saya mau coba juga yang kayak Mas Nur Hadi ya, oh saya mau coba humor gitu ya. Itu boleh kita semua. kita apa, eh, kita coba gitu. Terima Iya, kasih Pak Bambang, Bu Irma. ya sama-sama Bu. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Haryono. Apakah karakter yang booming cenderung berasal dari dunia hewan seperti Angry Bird atau Scooby-Doo? Enggak, Pak. Banyak juga dari dunia manusia. Jadi karakter hewan itu kan ya tokoh hewan itu ada yang eh, universal gitu ya. Bisa diterima oleh anak-anak dari berbagai jenjang. Tapi ada juga tokoh hewan yang memang ada di jenjang-jenjang rendah ya, A, B1, B2. Begitu maksudnya gini, kayak tokoh hewan bisa bicara itu, di logika anak-anak B3 di C itu udah jalan tuh. Dari mana dia bisa bicara gitu kan. Beda dengan logika anak jenjang A, B1, dia menerima sesuatu yang bukan manusia itu bertingkah laku seperti manusia. Nah, jadi memang di jenjang itu pun akan berkembang karakter itu. Gitu. Unyil karakter manusia, sangat terkenal. Si Komo karakter hewan, dia terkenal di anak-anak jenjang B1, B2. Tapi begitu anak SD udah nggak ininya lagi si Komo itu dia udah masuk banyak ya. Akan bersaing itu kalau di buku anak itu tokoh binatang dengan tokoh manusia.
tokoh bukan manusia ada juga, bukan tokoh binatang, makhluk halus yang kayak peri kan tadi itu ada juga gitu. Ya, gitu. Jadi nggak mutlak harus hewan yang akan bisa terkenal. Manusia, Upin Ipin tuh manusia. Ya, tetap aja dia booming ya gitu ya, membesar gitu. Hmm. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Syahnida. Apakah setiap buku anak harus selalu ada karakternya? Oh ya ada pasti tokohnya. Namanya cerita anak, sastra anak itu. Kalau nggak ada tokohnya, ya nggak bisa dibangun cerita kan gitu ya. Konsepnya itu. Ya, nah, cuma kan tadi itu kan peruntungan kita. Peruntungan kita itu apakah tokohnya itu akan menarik bagi anak-anak, akan melekat di kepala mereka, tidak mereka lupakan. Itu yang harus kita kita coba ya, yang harus kita coba gitu. Jadi kalau cerita anak nggak ada tokohnya nggak bisa. Tokohnya itu ya tadi pembagian ada tokoh manusia, tokoh bukan manusia. Nah, tokoh bukan manusia ini cenderung di misalnya Rantang bisa bicara gitu ya. Ya itu bisa berterima bagi anak-anak jenjang A, B1, B2. Tapi gitu anak B3 dia udah pakai dia udah operasional konkret ya, kognitifnya udah jalan. Dari mana Rantang bisa bicara kan gitu. Kayak kemarin di balai-balai bahasa itu kan saya mengangkat isu itu ya memang banyak yang "Oh, nggak boleh Pak Bambang." Bukan nggak boleh saya bilang. Logikanya harus kita lihat, kognitifnya anak. Bapak boleh saja tudung saji, boleh bicara gitu, bisa bicara, tapi dari mana dia bisa bicara? Jangan ujuk-ujuk gitu. Nah itu karakter tokoh. Jadi kalau ditanya, "Pak Bambang apa buku Anda ada tokohnya?" Ada pasti. Mungkin yang Ibu maksud, Pak kan ada buku anak yang isinya informatif, ya, informasi. Misalnya hewan-hewan terbesar di dunia, hewan-hewan gitu. Informasinya itu hewan terpanjang, hewan nggak ada tokohnya. Ya memang, ya iya karena karakter bukan karakter, ya jenis bukunya beda gitu, Bu. Tapi kalau Ibu menghadirkan karakter di situ boleh nggak Pak Bambang? Boleh yang kayak tadi. Saya ditawari Angry Bird. Boleh nih Pak Bambang bikin buku kamus, tapi tokohnya itu Angry Bird. Jadi belajar apa kamus kamus anak bersama Angry Bird. Belajar kata-kata bersama. Itu boleh menyampaikan karakter gitu. Maka sama juga pertanyaan. Ini buku SD, waktu itu kita diskusi. Buku SD buku teks misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris perlu nggak pakai karakter? Perlu ternyata di jenjang-jenjang rendah. Jadi ada si tokoh yang muncul terus di dalam pelajaran itu. Nah itu Bu. Jadi mudah-mudahan kalau ditanya apakah selalu buku anak ada karakternya? Umumnya selalu. Beda dengan kalau dari tadi buku informasi yang sifatnya informasi kumpulan entry-entry gitu ya kita masukkan mungkin nggak ada karakternya tapi kalau dihadirkan karakter boleh juga gitu ya. Ya, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Mungkin sedikit gambaran untuk perjenjangan buku. Biasanya jenjang A, B1, B2 itu masih fantasi gitu ya, bisa tokohnya binatang atau benda mati gitu ya. Kalau sudah jenjang B3, C dan D, biasanya anak sudah sudah logikanya sudah jalan, jadi biasanya karakternya manusia kebanyakan gitu. Walaupun ada misalnya cerita tentang tokohnya kucing, tapi seperti yang ada di Kurasi Sibi itu, kucing sesama kucing bicaranya gitu. Jadi logis gitu ya. Atau mungkin boleh binatang sesama binatang biasanya begitu. Jadi kadang eh, pengalaman kami di Balai Bahasa itu ketukar-ketukar gitu bukunya itu. Misalnya jenjang B1 tapi kayak B3, jenjang B3 tapi seperti jenjang A gitu ya. Jadi yang pertama kali Bapak dan Ibu bisa membaca panduan perjenjangan gitu ya dan melihat contoh-contoh buku yang ada di
pushbook di kurasi CB itu. Mungkin lebih memahami itu. Yang kedua, mungkin kita belajar dari buku-buku anak yang terbitan luar negeri gitu ya. Biasanya lebih mudah dipahami begitu yang sejauh pengalaman saya begitu gitu. Karena saya belajar perjenjangan itu dari 2022 Bapak dan Ibu ya. Dan baru kemarin baru berani menulis untuk kurasi CB gitu ya. Dan alhamdulillah lolos kemarin itu. Tapi saya ceritanya non fiksi naratif gitu. Baik, ada pertanyaan dari Bunda Hanin. Dalam menulis cerita anak, seberapa penting sisi logis dihadirkan? Sebab terkadang ada yang membuat kurang nyaman ketika membaca cerita anak cenderung fantasi dan jauh dari penanaman hal yang prinsip. Semisal ada tokoh yang mampu memberikan atau mendatangkan hujan tanpa memberikan pemahaman yang semestinya. Silakan Pak Bambang dijawab dari Bunda Hanin pertanyaannya. Dalam menulis cerita anak, seberapa penting sisi logis dihadirkan? Sebab terkadang ada yang membuat kurang nyaman ketika membaca cerita anak cenderung fantasi dan jauh dari penanaman hal yang prinsip. Misal ada tokoh yang mampu mendatangkan hujan tanpa memberikan pemahaman yang semestinya. Nah inilah Bu, bagaimana penulis buku anak itu harus paham. Kalau tadi kata Bu Irma, perjenjangan itu ada dasarnya. Perjenjangan itu ada perkembangan kognitif. Biasanya kita menggunakan teori Viase. Teori Viase itu kan anak-anak dibagi, ada pra-operasional, ya, kemudian dia masih abstrak gitu ya. Bukan masih abstrak, dia hanya bisa yang menangkap sesuatu yang memang ada di dunianya dia. Kalau dia itu cenderung abstrak bagi dia, dia nggak akan paham gitu. Jadi kalau penulis buku anak tidak memahami teori kognitif, itu agak sulit gitu. Karena apa? Di benak dia, semua anak bisa baca gitu. Ya. Walaupun di penerbit kadang nggak terlalu happy dengan perjenjangan karena membatasi pasar katanya. Ya, mengelompokkan pembaca itu pada kemampuan membaca sama perkembangan kognitif. Padahal bukan itu maksudnya. Anak itu perlu memang diberikan bacaan yang bisa dinikmati oleh dia gitu. Bisa dinikmati oleh dia, kemudian dia naik. Nanti dia itu akan jadi pembaca yang sekarang itu yang dibahas Kompas itu, Genji itu. Dia jadi suka baca gitu. Tapi begitu dia frustrasi pada saat membaca di buku anak, ya nggak akan baca dia. Karena dia mendapatkan pengalaman kurang baik. Maka ketika sebagai orang tua kita melihat, ini kok buku anak kok kayak gini gitu. Oh, saya juga sering gitu ya. Iya tadi penulisnya belum paham dengan masalah pengetahuan kognitif. Dia kira nulis buku anak itu yang menulis saja. Padahal buku anak itu ada pengetahuan di situ yang harus yang di ini kan gitu ya. Ya, jadi mau dia fantasi kurang nyaman ya tadi karena nggak punya pengetahuan dan sulitnya ketika buku itu masuk ke penerbit, editornya juga nggak paham. Udah banyak kok kejadian, bukan banyak ya, beberapa kejadian buku anak itu jadi masalah gitu ya. Dan itu karena salah satunya keteledoran editor untuk meloloskan buku itu. Gitu Bu. Jadi kalau pertanyaannya dalam menulis seberapa penting sisi logis? Ya sangat penting. Logika menurut perkembangan kognitif anak gitu. Kalau anak yang ini sudah dikasih sesuatu yang tidak logis, terutama di operasional konkret ya, anak-anak kelas 5, 6 SD itu dia udah bisa berpikir konkret. Ini nggak mungkin, katanya dia. Ini nggak mungkin, ini kan bohongan. Ya, itu karena dia udah berpikir. Tapi mungkin nggak Pak Bambang ada anak kelas 3 yang berpikirnya sudah konkret? Mungkin. Bergantung pola asuhnya kan. Kalau anak-anak kecil itu sering dengan orang dewasa, maka dia cepat dewasa gitu. Dia bisa lebih cepat dewasa. Itulah mengapa perjenjangan buku itu tidak selalu identik dengan tidak identik dengan
usia, gitu. Tidak selalu identik dengan usia, tapi identik dengan perkembangan kognitif dan kemampuan membaca. Nah, gitu kira-kira jawabannya. Ya, begitu Bunda Hanin. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengetes ya, apakah naskah kita itu sesuai dengan perjanjian anak ketika dibacakan kepada anak ya, ke anak kita atau keponakan. Kalau mereka tidak tertarik, berarti memang tidak sesuai gitu kan. Tapi kalau mereka asik gitu dan istilahnya enjoy ya membacanya, berarti memang sesuai gitu dengan perkembangan mereka. Gitu aja sih yang paling gampang ya, kalau menurut saya gitu. Jadi memang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang ya menulis buku itu ya Pak Bambang, buku anak terutama gitu ya. Karena memang mungkin frame kita ya masih di zaman 90-an, 80-an gitu ya. Buku anak itu yang banyak menggurui, menasehati gitu. Ternyata anak sekarang kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Mereka sudah beda zaman dengan zaman kita. Dan salah satunya memang sulitnya ketika kita memikir atau berpikir bagaimana anak-anak sekarang gitu, cara berpikir anak-anak sekarang. Gitu sih. Jadi seperti Ya, mudah, tapi ternyata sulit gitu ya. Padahal sederhana saja gitu sebetulnya ya Pak Bambang ya untuk ya. diceritakan. Eh, jadi ini ada keberuntungan ya. Saya tapi dalam tanda petik. Kenapa sih kita dengan sekian provinsi ini, 17.000 pulau, itu masih ada anak-anak yang tertarik dengan membaca? Karena ketimpangan kan, ketimpangan informasi, ketimpangan sosial. Anak-anak di Kaltara misalnya atau di pulau-pulau terpencil itu berebut baca buku. Karena nggak ada distraksi, nggak ada lagi yang menghibur mereka buku. Maka itu akhirnya eh, itu bisa terjadi ya. Yang literasinya tinggi itu berada di pulau-pulau, ya bukan di Jakarta akhirnya gitu. Nah itu yang saya lihat fenomenanya seperti itu. Jadi tadi yang, anak-anak sekarang udah tidak gemar membaca, anak Indonesia. Anak di mana dulu? Anak di desa itu masih membaca, dia senang gitu. TBM itu masih masih bertumbuh gitu. Jadi itu yang membuat salah satu keuntungan kita karena tidak merata tadi, buku itu masih diterima di banyak daerah di Indonesia. Buku cetak ya, Bapak Ibu. Ya, waktu di pusat perbukuan CB itu saya singgung juga. CB itu kan bisa di-download, tapi kan internetnya kita terus di-download, nggak punya device, gadget, nggak bisa baca. Saya bilang masih tetap penting buku cetak. Kenapa Swedia kembali ke buku cetak? Karena buku cetak itulah yang punya pengaruh terhadap literasi lebih baik gitu, Bapak Ibu. Nah ini yang jadi perhatian kita. Kalau ngobrolin kemarin tuh, saya juga bikin di Kompasiana cerita tentang udang yang terpapar radiasi itu menarik itu untuk anak-anak. Deh, kok bisa udang kita ditolak di Amerika satu kontainer? Oh ternyata ada radiasi, ya udah terpapar radioaktif. Terus saya berpikir gimana caranya ya pabrik baja yang menggunakan uranium gitu dibolehkan berdekatan dengan satu komplek dengan pabrik makanan gitu. Itu di Indonesia nih. Nah, radiasi itu bisa menembus logam masuk. Ini kalau di dalam konteks Di dalam konteks buku anak, sains ya, STEM ya sekarang itu menarik gitu menjadi. Makanya saya bilang itu bisa jadi deep learning, pembelajaran mendalam dari kasus-kasus peristiwa yang keseharian itu ternyata ada di sekitar kita. Kita bisa angkat gitu. Itu ya. Gitu Bu Irma kira-kira. Ya, padahal negara kita termasuk negara yang kaya gitu ya Pak Bambang ya. Eh, Ya dan kaya tapi kayak misalnya di Bangka Belitung kan kaya tuh Tima. Tapi kalau kita lihat masyarakatnya nggak kaya. ya, setiap kita datang ke Iya, daerah, ternyata iya, kita pun baru tahu gitu bahwa Indonesia itu indah dan kaya gitu. Tapi kaya. masyarakatnya
banyak miskin dan bodoh gitu ya. Oh, memang ya itu literasi kembali ke sana ya. Jadi Ya, apa sih literasi itu gitu ya? Bukan bau terasi kan gitu ya. Literasi tapi kalau prasarananya tidak disiapkan itu nggak mungkin berhasil gitu ya. Karena literasi itu bukan hanya membaca, tapi mengamati apa fenomena di Indonesia gitu ya, peta maupun apapun itu harus dibaca gitu ya. Jadi membaca alam pun itu literasi kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya tidak ada kata terlambat untuk kita sebagai manusia dewasa gitu ya untuk mendidik anak-anak kita supaya memang lebih sadar tentang literasi lewat buku gitu ya. Makanya marilah Bapak dan Ibu untuk menulis buku anak yang memang menginspirasi sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Jadi anak-anak pun bisa terbuka gitu, apalagi tentang Indonesia. Indonesia ini kan sangat kaya gitu ya. Tapi kenapa kehidupan kita seperti ini ya, negara kita seperti ini gitu. Mungkin ya kembali lagi ya, literasi itu adab juga gitu ya. Biasanya yang banyak baca buku biasanya lebih tahu beradab gitu, sopan santun dan sebagainya. Itu yang mungkin kurang ditanamkan anak-anak kita gitu ya. Itu sih yang saya baca ya. Kalau mungkin angkatan kita membaca justru terbatas gitu ya, hanya misalnya majalah Bobo, misalnya Lima Sekawan gitu ya. Dan itu pun sudah bersyukur gitu kalau menurut saya. Karena memang apa angkatan kita saya gitu ya sama Pak Bambang kan sama. Jadi cukup berdampak gitu. Ketika kita membaca waktu kecil itu membaca apa saja itu menentukan masa depan kita. Begitu Bapak dan Ibu. Silakan masih ada waktu Bapak dan Ibu mungkin mau bertanya atau berbagi dengan kami silahkan. Karena ini obrolan santai. Tapi apabila Bapak dan Ibu ingin mendalami tentang menulis buku anak, bisa mengikuti Lokakarya yang nanti akan kami selenggarakan tanggal 22, 23, dan 24. Jadi kenapa harus 3 hari? Karena memang buku anak ini ternyata sangat banyak banyak tema atau materi yang harus dipahami gitu ya, dari penokohan, dari latar gitu ya, dari perjenjangan gitu. Tadi hanya sekilas Pak Bambang menjelaskan tentang perjenjangan, padahal itu bisa 2 sampai 3 jam gitu ya untuk membahas perjenjangan saja gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang memang ber apa eh, berminat atau tertarik untuk mendalami buku anak ini silahkan bisa bergabung nanti di tanggal 22 gitu, bersama kami gitu. Baik, silakan masih ada pertanyaan. Jadi mungkin kesimpulannya bagaimana Pak Bambang tadi yang sudah disampaikan? ya, beberapa hal yang ngobrolan kita tadi, beginilah menulis buku anak itu. Pertama memang harus mengetahui yang baca buku kita ini itu siapa pembaca sasarannya. Dan pembaca sasaran anak itu tidak bisa digeneralisasi gitu. Anak itu sama, enggak, beda gitu. Ya. Kedua, ada unsur-unsur yang membangun, yang memikat buku anak. Memang bolehlah kita menulis buku anak, ya udah, yang penting saya nulis. Nah, tapi ketika buku itu tidak berpengaruh, berdampak, ya tentu saya nggak nyebutnya sia-sia ya, sayang gitu ya, sayang waktu dan sebagainya. Maka sebagai pembelajaran, tadi ada yang pemula, nggak apa-apa kalau pemula, tapi begitu kedua, ketiga, keempat, kita udah mulai membangun kompetensi ya untuk buku anak ini ya, dan memang harus mencintai anak-anak syaratnya itu, dan mau membaca. Saya kadang-kadang saya kritik ya, saya sindir. Ada penulis buku anak tapi nggak mau baca buku anak gitu ya, gimana saya bilang. Eh, berteriak literasi tapi tidak literat gitu, tidak literat. Kita itu harus kita atasi gitu ya. Jangan sampai kita lepas dari literasinya itu sendiri. Literasi itu adalah daya bagaimana kita menerima informasi, kemudian memfilternya,
dan kemudian menggunakannya untuk menciptakan karya baru, itu baru literat. Maka tadi disebutkan Bu Irma, ada literasi dasar, membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, menyimak, itu literasi. Ada lagi drawing, literasi menggambar, ada lagi pershaping, literasi untuk mengamati, dan ada lagi calculate and counting, berhitung dengan memperhitungkan, itu literasi. Makanya ketika kita nulis buku anak pun, kita dapat memperkayanya. Ya ada tantangan kayak STEAM ya. Oh, STEAM, buku anak harus mengandung STEAM, sains, teknologi, math, art ya, engineering dan art ya, dan math terakhir. Bagi saya bilang nggak gampang menulis buku anak yang ada unsurnya semua STEAM gitu ya. Nggak gampang. Tapi boleh, bisa gitu ya. Mampu kita buat, tapi pelajari, jangan anak disuruh ke warung bawa uang 20.000 terus kembaliannya berapa, itu kita sangka itu sudah math gitu ya, sudah matematika gitu. Bukan itu cocok logi namanya saya bilang. Jadi itu semuanya perlu dipelajari. Oke, kalau kita mau gaungkan buku ini harus ada STEAM, ya sama lah gaungnya Kemendikbudrismen, harus deep learning. Jangan sampai itu jadi jargon aja, deep learning, pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan berkesenangan. Kalau saya nyebutnya berkesenangan. Tapi nggak tahu caranya gimana. Gimana buku yang pakai deep learning kan gitu ya. Maka buku deep learning itu kayak apa sih berkesadaran, kayak apa sih bermakna, dan kayak apa sih yang namanya berkesenangan itu. Itu simpulannya Bu Irma, mari kita sama-sama meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kita di dalam penulisan buku anak. Siapapun boleh menjadi penulis buku anak, tidak ada syarat khusus ya pendidikan, bukan karena orang sastra maka bisa bikin sastra anak, tidak begitu. Semuanya punya potensi. Demikian obrolan kita malam ini, Bapak Ibu. Nanti bisa diakses juga di YouTube ya. Mungkin ada yang berhalangan hadir, nanti bisa mengakses di YouTube-nya Institut Penprint. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada banyak kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, begitu obrolan kita malam ini. Memang hanya sekilas ya tentang menulis buku anak, tapi kita masih terbuka. Misalnya ada pertanyaan, silakan nanti via WA ke saya atau ke Pak Bambang. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian dari kami untuk malam ini. Semoga tidak puas, karena memang menulis buku anak itu perlu banyak belajar dan praktik juga, karena kita juga harus menguji ya sejauh mana pemahaman kita tentang buku anak gitu ya. Yang jelas biasanya bangsa yang literasinya tinggi biasanya lebih maju dan tidak banyak peta ya di luar negeri itu, karena memang mereka literasinya tinggi dan tidak bertanya sama orang kalau menanyakan jalan atau tempat gitu. Nah, mereka sudah literasinya sudah bagus itu ya. Kalau kita masih nanya orang kan, karena memang tidak ada peta di walaupun ada peta biasanya kita bertanya. Begitulah ciri bangsa yang literat, kita bisa melihat gitu ya. Jadi bangsa ini masih butuh penulis-penulis buku anak yang memang kompeten dan sesuai dengan perjenjangan, maka berkaryalah untuk anak-anak bangsa. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi di tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.